Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-12 dari bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya mujibat du'a sa'idin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga adalah orang-orang yang hatinya selamat. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diambil dari salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Para ulama tafsir menyatakan yang disebut dengan qalbun salim ini adalah minasyirki wa minan nifaqi. Hati yang selamat dari kesyirikan dan dari kemunafikan. Dari kesyirikan berarti ragu-ragu. Makanya ada ulama juga yang menyatakan bahwa yang disebut dengan qalbun salim adalah hati yang selamat minasyakki, dari keragu-raguan kepada Allah, dan termasuk minal munafiqi, dari kemunafikan. Karena itu maka dua hal yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, baik dari syirik yang besar, syirik jali, syirik yang secara terang-terangan dia menyatakan bahwa dia tidak beragama Islam dan mengambil sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik khafi, syirik yang kecil, bahkan bila syirik yang khafi ini semakin lama, semakin banyak dia lakukan, maka bisa jatuh kepada syirik yang jali, yakni kafiran secara nyata, dan dia termasuk orang yang keluar dari ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah SAW telah bersabda, ayatul munafiqi salasah. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, tidak menepati. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Inilah yang terjadi di kalangan orang-orang munafik di masa yang lampau, atau bahkan di masa ini juga. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang munafik yang dikatakan mereka itu termasuk dalam kategori orang yang beriman, tetapi bahwa keimanannya itu ragu-ragu. Imannya tidak sampai melebihi dari tenggorokan saja. Mulutnya menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi hatinya rusak. Hatinya tidak meyakini Allah 100%.
Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Jadi kalau hatinya itu tidak selamat, berarti hatinya itu sakit. Lawan dari qalbun salim adalah qalbun marid, qalbun dholalah. Hati yang sakit, hati yang tersesat. Maka siapa orang yang hatinya sakit ini? Orang-orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Kemudian Allah tambah penyakit hati mereka. Awalnya sedikit-sedikit, tetapi kemudian begitu Allah menurunkan firman-firmannya, wahyu-wahyunya kepada Rasulullah SAW, hati yang tadi terus menerus dipupuk dengan pupuk sebagaimana hati yang sakit tadi itu, pupuk yang tidak berguna untuk menyelamatkan hatinya, fazadahumullahu maradha. Maka Allah tambah penyakit itu. Bisa jadi bahwa apa yang menurut mereka dipupuk tersebut, ternyata yang mereka berikan adalah racun yang semakin menggerogoti penyakit-penyakit hati mereka. Jadi yang pertama, ragu-ragu. Ketika beriman kepada Allah tidak melebihi dari tenggorokannya saja. Maka kalau syirik khafi ini terus dipupuk atau diberikan racun yang kemudian dia menyangkanya sebagai pupuk, maka hati itu akan semakin parah dan hati itu akan berkarat menjadi hati yang sakit. Fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka bagi mereka adab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Dusta. Menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi ternyata hatinya tidak sampai lewat dari batas yang sudah dia tentukan bersama dengan penyakit hatinya tersebut. Hatinya tak mampu untuk mengubah seluruh pola pemikiran, bahkan tidak mampu untuk menjadikan bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Inilah hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang selalu diliputi oleh keraguan-raguan. Dalam fikirannya hanya dunia semata. Seolah-olah dunialah yang membuatnya bahagia, seolah-olah dunialah yang membuatnya kekal selama-lamanya. Muncullah penyakit sombong, muncullah penyakit di mana dia tidak senang bila orang lain mendapatkan kesenangan. Sakit hatinya bila orang lain mendapatkan kesenangan. Senang kali melihat orang yang mendapat kesusahan. Jadi orang yang sakit hatinya itu senang kali melihat orang yang susah, susah kali melihat orang yang senang. Kalau ada orang yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang beli kompor, dia yang kepanasan. Orang bangun rumah, dia masuk dalam kuburan. Itu hati yang sakit. Di hati yang sakit ini, hati yang diliputi oleh kesyirikan, ragu terhadap apa yang harus dia imani di dalam rukun iman dan iman-iman yang lain. Hati yang diliputi oleh kemunafikan, mulutnya menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi ternyata itu hanya bohong. Dia menyatakan itu hanya untuk urusan dunia semesta, bukan untuk beriman benar-benar kepada Allah. Hati yang sakit itu juga adalah hati
yang diliputi oleh berbagai macam iri, dengki, dan lain sebagainya. Hati yang senang kali melihat orang yang susah, susah kali melihat orang yang senang. Ini 3 ciri khas hati yang sakit ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari diri kita. Amin. Ya mujibat doa is-sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.